Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Senang kita kembali berjumpa di dalam Kompas Iman. Adapun tema kita pada hari ini seputar mengenai parenting. Parenting juga memang sangat luas sekali, dari periode anak kecil hingga dewasa. Nah, adapun kali ini pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul lebih ke yang anak yang sudah dewasa, yang sudah mulai mencari pasangan hidup. Bersama saya Antonius, dan kali ini ditemani oleh Lina. Dan narasumber kita kali ini adalah Pak Andi. Saya Penginjil Adi Gunawan. Mungkin boleh dimulai dengan pertanyaan pertama, Bu. Oke nih, pertanyaan pertama tuh sedikit agak serem nih. Agak serem bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang cukup dewasa. Oke. Gini ya Pak ya, bagaimana tanggapan gereja bagi anak yang memiliki pasangan hidup yang mungkin berbeda agama ya, kemudian ya seremnya itu pindah agama gitu Pak. Bagaimana tuh tanggapan gereja seperti itu? Tanggapan gereja ya tentu sedih ya, sedih, ada rasa prihatin juga. Memang dalam hal ini tentu tidak mudah untuk gereja, khususnya hamba Tuhan yang sudah mendidik anak ini dari sekolah minggu, terus remaja, akhirnya mereka kok memutuskan untuk berpindah agama atau keyakinan, apalagi karena alasannya adalah pasangan hidup. Ya, nah dalam hal ini memang ya tentu kita harus melakukan pendekatan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara kita memanggil anak tersebut untuk ngobrol. Apa yang menjadi penyebab atau alasan dia sampai berpindah agama? Ya. Dan dari pengalaman yang memang saya pernah hadapi juga, sebetulnya mereka sudah tahu cara ini. Tapi mungkin ada sesuatu dalam hati mereka. Dan ketika bicara mengenai hati, bisa juga kemungkinan karena mungkin mereka kecewa dengan kehidupan rumah tangga pernikahan dari orang tuanya. Papa mama yang sama-sama Kristen aja lihat, sering ribut, berantem, apalagi sampai pernah mengeluarkan kata-kata cerai. Nah, oleh karena itu, di samping kita punya perasaan sedih, ada rasa kecewa juga, kok ini anak kenapa sampai berpindah keyakinan karena memilih pasangan yang berbeda agama, ya kita tanya dulu kenapa alasannya. Dan tentu saja di dalam hal ini, kalau memang kita sudah melakukan pendekatan demi pendekatan, kita ajak ngobrol, firman Tuhan sudah disampaikan kepada anak ini, tetapi anak ini masih bersikeras, tentu dengan berat hati kita, dan tak kutip, membiarkan dia memilih berdasarkan keputusannya sendiri. Nah dalam hal ini tentu kita teringat juga dengan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kan si anak bungsu itu meminta harta di dalam kondisi orang tuanya masih hidup. Ya, kan buat kita kan sesuatu hal yang pantang ya, meminta harta warisan tetapi kedua orang tuanya masih hidup. Tetapi kita melihat sikap seorang bapak waktu itu ya seperti membiarkan saja. Nah, dalam kondisi dikaitkan dengan tadi pertanyaan dari Ibu Lina itu, ya saya yakin kalau memang ini anak betul-betul adalah dia sudah merasakan anugerah Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan punya cara sendiri, akhirnya ini anak bisa kembali lagi. Ya kita bisa katakan bahwa mungkin anak ini terhilang. Nah cuma keterhilangannya nggak tahu apakah memang ini sifatnya sementara atau ya memang dia ya hanya Tuhan yang tahu ya, di dalam hal keselamatannya, di dalam hal pemahaman firman Tuhannya. Jadi tentu di dalam hal ini ada perasaan tadi sedih, kecewa, tapi kita sebagai orang Kristen, kita juga ada hal yang bisa kita lakukan, kita tetap mendoakan. Walaupun sekali lagi dalam kondisi ini kita juga dalam keterbatasan manusia, kita nggak tahu bagaimana nanti Tuhan berkehendak, Tuhan punya cara sendiri, ya. Tapi harapan kita adalah dalam anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ini anak bisa kembali lagi dan betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan bahwa kasih Allah begitu besar. Oleh karena itu, ya sebelum anak ini ya akhirnya memilih pasangan hidup yang tidak seiman atau berbeda, peran orang tua di sini sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman tentang mencari pasangan hidup. Jadi mencari pasangan hidup jangan hanya dititipberatkan kepada ekonominya mapan, dia udah kerja, ya kelihatan di gereja dia anaknya baik atau gimana. Tapi yang terpenting adalah pemahaman firman Tuhan itu. Firman Tuhan dengan jelas memberitahu tentang mencari pasangan harus yang seiman, begitu ya. Dan juga jangan lupa keteladanan
sikap orang tua dalam menghidupi pernikahan itu harus berikan contoh. Bukan berarti akhirnya orang tua juga munafik nggak ya. Tetapi ketika ada konflik, bagaimana kedua orang tua yang katanya sudah dalam Tuhan dalam menyelesaikan konflik. Ya, begitu loh. Oleh karena itu, keteladanan kita, perbuatan kita itu sangat memberikan suatu pengaruh besar kepada anak kita yang melihat contoh ya kepada kita sebagai orang tua. Ini case yang berat ya Bu. Jadi mungkin gini ya Pak ya, jurus jitunya kita sebagai orang tua tuh menekankan tentang iman pertama. Awal-awal tuh kita memperkenalkan iman kepada iman di dalam Kristus artinya ya. Lalu jika sampai terjadi gitu, kemudian kita mengingatkan seperti tadi Bapak katakan, tetap kita mengingatkan. Kemudian bagi orang tua ada sedikit ketakutannya begini Pak. Waktu menyampaikan bahwa misalnya kita tidak setuju nih karena menurut iman Kristen tuh harus yang seiman atau apa. Kemudian tapi kita mau menyampaikannya itu ada ketakutan, takut nih anak malah jadi hilang gitu Pak. Nah, tapi seperti yang Bapak tadi katakan, ya anggap aja lah dijadikan seperti anak hilang. Jadi harus ada kesiapan mungkin Iya, dari jadi ada orang tua kesiapan. juga, ya. Jadi karena memang misalnya orang tua sudah mengingatkan, sudah diajak ngobrol. Kan kalau tadi kan yang saya kasih jawaban kan perang gereja ya hamba Tuhan. Tapi kalau orang tua sudah ajak ngobrol, sudah tanya juga kenapa alasannya. Terus anak semakin ditanya, anak semakin berontak. Kita juga sudah memakai firman Tuhan, anak juga tetap bersikeras dengan berhati. Tetapi tetap dalam peran orang tua mendoakan, kita membiarkan. Tapi tetap kita mendoakan supaya anak ini akhirnya betul-betul Tuhan tangkap kembali, ya. Dia akhirnya betul-betul bahwa ya ini yang saya pilih adalah hal yang salah. Ya saya percaya yang tadi saya sampaikan bahwa kalau anak kita sudah di dalam Tuhan, walaupun secara kasat mata kita terhilang, dia akan kembali lagi. Seperti perumpamaan tanah hilang. Si bungsu itu akan kembali lagi. Begitu. Jadi secara sikap pun kita jangan memusuhi ya. Jangan memusuhi, justru jangan memusuhi ya. Kita tetap merangkul. Ya karena kita tahu bahwa dia perlu waktu untuk memahami dan mengerti. Ya. Dan tentu juga dia perlu waktu untuk menerapkannya dalam kehidupannya. Nah, sekali lagi jadi betul Pak Antonius ya, baik gereja, baik orang tua ya. Ketika ada seorang yang memilih jalan yang salah, tetap kita punya suatu relasi. Dan sampai kita terus doakan. Dengan adanya relasi itu masih ada kesempatan gitu ya. Iya. Daripada benar-benar terhilang, tidak ada komunikasi sama sekali begitu ya. Ya, dan bahkan kalau kita melihat kembali perumpamaan tentang anak yang hilang, si bapak itu kan masih menantikan kedatangan anak yang bungsu itu. Dan ketika anak bungsu itu datang, dia menerima kembali. Jadi masih ada pendampingan tetap ya. Meskipun begitu. Dalam hati itu Sedih. Iya, betul. Nah, Pak Andri, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau tadi kan sudah jelas ya ekstrimnya berbeda keyakinan begitu kan, malah mungkin jadi pindah agama begitu. Nah, kalau ini kan tetap mendapat pasangan yang seiman, sama-sama seiman lah ini. Cuman kan kita tahu di Indonesia sendiri ini kan mengenai hal-hal yang sifatnya adat budaya, orang tua, walaupun sudah seiman, tapi seolah-olah seperti belum cukup begitu. Ingin yang satu suku, ingin yang satu budaya, atau ada hal-hal tertentu, kriteria-kriteria dari orang tua terhadap calon mantunya lah bisa dibilang begitu. Nah mungkin kan ada ketidaksetujuan begitu. Sedangkan kalau bisa dibilang anak yang mau menikah ini tuh sudah bimbingan, sudah istilahnya udah cocok lah ya begitu ya. Nah secara iman pun mereka juga bertumbuh begitu. Menurut Pak Andri bagaimana Pak? Ya, memang kalau udah bicara soal suku, latar belakang budaya, ya ini memang ada satu komplek ya, sesuatu yang komplek karena biasanya ada satu trauma-trauma tertentu. Misalnya kalau kamu menikah dengan suku ini, nanti begini loh. Karena mungkin orang tua sudah menyaksikan berkali-kali pengalaman menikah dengan suku ini, bawahnya nanti begini. Tetapi kembali, sebagai anak Tuhan, sebagai orang tua Kristen, kita tidak boleh memakai alasan karena dilihat dari latar belakang suku. Walaupun memang itu harus jadi bahan pertimbangan. Ya, contohnya misalnya ketika kita suku Tionghoa menikah dengan suku lain.
tentu dari suku lain pun punya satu latar belakang budaya. Iya. Nah, yang terpenting waktu masa pacaran itu kita bicarakan, bisa nggak kita menerimanya? Iya, Ya, iya. tetapi jangan sampai membawa kepada pribadinya, gitu. Maksudnya adalah misalnya menikah dengan suku A, tuh kan betul bahwa si A ini begini, gitu loh. Jangan sampai akhirnya membawa kepada pribadinya, begitu. Jadi lebih kepada ya dengan budaya yang berbeda siap enggak? Terus lihat budaya itu. Kalau memang budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan, tentu kita berani mengatakan tidak. Iya. Karena kan di dalam satu budaya pun ada yang masih percaya kepada tanggal, harus cari hari yang baik, gitu ya. Terus sio ini jangan sama sio ini, segala macam lah gitu ya. Nah kita jangan begitu. Iya, Tapi iya, iya. kalau seseorang menikah akhirnya ada suatu menikah dengan yang berbeda suku, latar budaya, yang terpenting bahwa kedua pasangan ini, karena mereka yang menjalani ya. Betul. Kalau mereka udah siap, is okay. Nah, seandainya orang tua tetap gitu ya, Iya, gimana karena, tuh? Tetap menolak seperti ada pepatah kan, kalau kita tuh menikah bukan hanya Satu dua keluarga, ini, tapi Tapi kan dengan dua keluarganya keluarga, juga. penyatuan Ya. keluarga ini. Nah, Memang itu, di Pak, sini yang- membutuhkan kembali ya pendekatan kepada orang tuanya. Kepada orang Iya. tuanya perlu dikasih tahu. Tetapi kalau memang akhirnya orang tua pun betul-betul tidak menyetujui, ya tentu ini bukan hal yang mudah untuk akhirnya pasangan memikirkan kembali untuk lebih serius ke jenjang pernikahan. jadi bahan pertimbangan. Ya, jadi Iya. bahan pertimbangan. Restu dari Betul, keluarga itu. ya. Ya, tetapi kalau misalnya seperti Hosana sendiri yang saya ketahui, kalau memang akhirnya orang tua tidak merestui, tetapi udah membiarkan. Memungkinkan boleh ya itu. Mungkin ya? boleh asal ada perwalian. Oleh karena itu di keberadaan kita di gereja Hosana ini, memang idealnya orang tua harus hadir, Iya. ya dua-duanya. Tapi mereka nggak mau. Bukan berarti mereka tidak tahu kalau ada pemberkatan. Tahu tetap. Kedua pasangan itu harus tetap memberitahu bahwa ada pemberkatan nikah, tetap diundang. Tapi kalau orang tua tidak mau, ada perwalian dan ada suatu surat yang menyatakan bahwa orang tua tidak bisa hadir karena pertimbangan tersebut, tapi tetap ada seseorang yang dipercayakan. Begitu. Tetapi kalau memang jangka waktu pernikahannya masih lama, yang saya lakukan biasanya terus ajak ngobrol. Pendekatan ya. Pendekatan, tapi juga yang terpenting doa juga. Iya. Dan itu saya juga minta kerjasama kepada pasangan. Saya juga meminta ketegasan dari mereka. Ini kalian merasa bahwa kalian udah merasa betul-betul Yakin bisa hidup begitu nggak, ya? yakin nggak bersama-sama, jangan sampai saya memperjuangkan dan tapi dari mereka nggak yakin. Oleh karena itu Iya. membutuhkan juga kepastian dari pasangan Iya. ini sendiri. Tetapi saya tadi betul kalau memang tidak bisa ya ada perwalian. Iya, iya. Ya, gitu. Oleh karena itu sekali lagi juga pemahaman kepada orang tua. Semasa anak-anak, ya, terus berikan satu pemahaman yang benar. Karena maaf kata di dalam suku Tionghoa pun ada kan menentukan hari harus baik, jam yang baik. Belum nanti bagaimana singo ya, singo ini. Jadi kayak gitu-gitu jangan. Satu tradisi yang saya rasa itu baik dan firman Tuhan juga mengatakan adalah hormatilah orang tuamu. Nah makanya kan di dalam suku itu Tionghoa ada acara tepai. Itu hal yang baik. Kenapa? Menghormati orang tua. Ya, bahwa meminta restu juga dan juga memberitahu bahwa saya ini khususnya untuk anak perempuan, saya akan bersama dengan suami saya. Seperti firman Tuhan mengatakan, istrinya akan meninggalkan orang tuanya bersatu dengan suaminya. Gitu loh. Ya. Jadi itu ada satu tradisi yang baik, begitu loh. Dan juga sekaligus dalam acara itu memperkenalkan kepada saudara-saudara. Iya. Itu sih Antonius. Budaya yang bagus yang masih bisa dipertahankan lah ya. Betul, iya. Iya. Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu, hormatilah orang tuamu. Iya. Ya, intinya mungkin pernikahan kita tetap berlandaskan pada iman yang sama ya. Iya. Iya. Ya, eksternalnya budaya apa itu masih bisa kita komunikasikan gitu ya, Pak ya. Iya. Selama itu tidak melenceng. Ya, dari tidak iman. bertentangan firman Tuhan. Iya. Karena kan di dalam Alkitab juga tidak dikatakan bahwa kamu harus menikah dengan satu suku. Nggak ada. Yang adalah seiman, orang Seiman. percaya. Iya. Gitu. Menarik ya, Cukup Bu. ada yang mau ditanyakan lagi? Saya kira cukup, Bu. Oke, terima kasih Pak Ya, untuk terima kasih, Pak Andri. kesediaan dan penguraiannya. Iya. Demikianlah perbincangan Kompas Iman kali ini, supaya kita mendapatkan berkat dan menjadi bekal bagi orang tua ataupun anak-anak yang akan menghadapi kehidupan berkeluarga atau melakukan suatu pernikahan yang berdasarkan
kehidupan dan pernikahan Kristen dan yang berkenan di mata Tuhan. Sampai jumpa kembali di Kompas Iman yang berikutnya. Jangan lewatkan dan saksikan terus. Bye. Tuhan memberkati.